Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sirkuit listrik pada mobil. Dalam sirkuit kelistrikan mobil, salah satu ujung kabel dari setiap beban dihubungkan dengan bodi kendaraan atau rangka yang berfungsi sebagai konduktor untuk mengalirkan arus ke baterai. Selanjutnya, bodi atau rangka tersebut disebut dengan massa, yaitu berarti bagian dari sirkuit yang mengembalikan arus ke baterai. Jadi ini adalah gambar sirkuit dari suatu rangkaian kelistrikan di mobil, di mana ini adalah menggambarkan rangka yang sebetulnya fungsinya sebagai konduktor yang berperan mengembalikan arus listrik menuju negatif baterai. Selanjutnya mari kita tinjau tentang hukum Ohm. Arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Hukum Ohm juga bisa ditulis dalam rumus seperti yang tertera di layar Anda, di mana I sama dengan V per R, atau arus listrik sama dengan tegangan dibagi tahanan, di mana I adalah arus listrik yang mengalir pada sirkuit dalam satuan ampere yang disingkat dengan A. V adalah tegangan listrik yang diberikan pada sirkuit dalam satuan volt atau disingkat dengan V. Dan R adalah tahanan pada sirkuit dalam satuan ohm dan disingkat dengan omega. Penggunaan rumus Ohm dalam berbagai perhitungan akan kita bicarakan pada berikut ini. Ini kita mulai dengan cara menghitung arus listrik. Perhatikan diagram sederhana pada suatu rangkaian listrik. Di sini menggambarkan bahwa ada suatu baterai yang dihubungkan dengan fuse atau sekring, kemudian dihubungkan dengan saklar, kemudian dihubungkan ke suatu tahanan, dan selanjutnya ke ground untuk berikutnya kembali ke negatif baterai. Tanda ini itu menandakan bahwa tegangan baterai itu 12 volt. Dan ini menandakan arah arus listriknya. Kemudian ini menandakan besarnya tahanan yang di sampingnya. Rumus hukum Ohm itu juga ditulis I sama dengan V per R, digunakan untuk menghitung besarnya I. Ini rumus dasarnya, ditulis di sini. Kemudian disubstitusikan, di mana 12 volt ini asalnya dari sini. 2 ohm asalnya dari sini, sehingga I itu sebesar 6 ampere. Penggunaan rumus Ohm dalam cara menghitung tegangan listrik. Dalam sirkuit berikut ini diasumsikan bahwa tahanan R adalah 4 ohm. Besarnya tegangan yang diperlukan agar arus I
sebesar 3 ampere dapat mengalir dapat dihitung sebagai berikut. Kita kembali kepada rumus dasar hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah arus, V adalah tegangan, dan R adalah tahanan. Dengan demikian, maka untuk mencari V, rumus hukum Ohm kita rubah menjadi seperti ini, yaitu V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan yang akan kita cari ini. Kemudian I adalah arus yang sudah diketahui dari hasil pengukuran. Dan R itu juga sudah kita ketahui berdasarkan data ini. Sehingga tegangan yang dihitung itu diperoleh dari 3 ampere kali 4 ohm, hasilnya 12 volt. Sehingga berapa tegangan di sini adalah 12 volt. Berikutnya penggunaan rumus Ohm dalam cara menghitung tahanan listrik. Dalam sirkuit berikut ini diasumsikan bahwa tegangan V adalah 12 volt. Ini diberikan pada suatu sirkuit dan arus listrik I yang mengalir adalah 4 ampere. Jadi untuk menghitung besarnya tahanan R atau beban dapat dihitung sebagai berikut. Kembali pada rumus dasar hukum Ohm di mana I sama dengan V per R. Karena yang kita cari adalah R, maka R kita tempatkan di sebelah kiri sehingga rumusnya menjadi R sama dengan V per I, yaitu tahanan sama dengan tegangan dibagi arus. Berikutnya kita mempelajari penggunaan rumus Ohm untuk menghitung tahanan listrik. Seperti terlihat di layar Anda bahwa ada suatu rangkaian kelistrikan yang akan kita hitung resistornya. Dalam sirkuit berikut ini diasumsikan bahwa tegangan V adalah 12 volt. Ini diberikan pada sirkuit dan arus listrik yang mengalir adalah 4 ampere. Jadi harga tahanan listrik R atau beban dapat dihitung sebagai berikut. Pertama kita harus ingat tentang rumus Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah arus, V adalah tegangan, dan dibagi oleh tahanan. Karena yang akan kita cari adalah tahanan, maka R kita pindah ke kiri, sehingga R sama dengan V per I. Kita lanjutkan rumusnya, yaitu R sama dengan V per I, di mana V ini diambilkan dari data ini sehingga kita substitusikan ke sini sehingga R sama dengan 12 volt dibagi oleh arus yang besarnya 4 ampere asalnya dari sini. Sehingga tahanan ini besarnya 3 ohm. Berikutnya kita pelajari rangkaian tahanan seri. Perhatikan gambar berikut ini dan keterangannya. Bila 2 atau lebih lampu dirangkaikan di dalam sirkuit seperti pada gambar di bawah, hanya ada satu jalur di mana arus dapat mengalir. Tipe sambungan seperti ini disebut rangkaian seri. Besar arus listrik yang mengalir selalu sama pada setiap titik atau di setiap tempat pada rangkaian seri. Jadi arus listrik di
kabel ini sama dengan arus listrik yang mengalir di ruas kabel ini, sama dengan arus listrik yang mengalir di filamen R1, sama dengan yang mengalir di filamen R2, dan sama dengan yang mengalir di bodi mobil. Sampai dengan ke negatif baterai. Berikutnya, pada gambar rangkaian seri yang pada slide sebelumnya, itu kita rubah menjadi diagram rangkaian seperti ini. Ini menggambarkan baterai, ini sekring, saklar, dan ini lampu 1, ini lampu 2. Kemudian lampu 1 dan lampu 2 adalah resistan atau tahanan. Ini kita hitung dulu. Kita hitung berapa besar tahanan totalnya. Untuk menghitung besarnya tahanan total yang kita beri notasi R0, caranya adalah tahanan kombinasi atau tahanan total pada sirkuit adalah sama dengan jumlah dari masing-masing tahanan. Jadi tahanan R0 itu merupakan jumlah dari R1 ditambah R2. R0 ini dibaca sebagai tahanan kombinasi. Ini tahanan 1, ini tahanan 2. Berikutnya kita belajar tentang penurunan tegangan atau voltage drop. Mari kita lihat sekali lagi pada suatu ilustrasi rangkaian kelistrikan yang terdiri dari aki, sekring, saklar, tahanan R1 dan R2. Sehingga kalau saklar ini dihubungkan, maka listrik mengalir dari positif baterai, sekring, saklar, R1, R2, ground, kemudian kembali ke negatif baterai. Sehingga tahanan total itu bisa dihitung bahwa R sama dengan R1 plus R2, di mana besarannya R1 adalah 2 ohm, kita substitusikan di sini. Dan besarnya R2 adalah 4 ohm, kita substitusikan di sini, sehingga jumlahnya adalah 6, atau besarnya tahanan kombinasi atau tahanan total itu adalah 6 ohm. Arus listrik yang mengalir itu bisa dihitung I sama dengan V per R0. Di mana tegangannya adalah 12 volt, itu diambil dari sini. Kemudian 6 ohm itu diperoleh dari perhitungan tahanan total. Sehingga 12 volt dibagi 6 ohm sama dengan 2 ampere. Berikutnya kita belajar tentang penurunan tegangan. Penurunan tegangan adalah turunnya tegangan akibat adanya hambatan terhadap laju arus listrik. Kita contohkan yang mudah dipahami. Jadi, arus yang mengalir dari positif baterai, sekring, saklar, kemudian masuk ke R1, itu dihambat oleh resisten yang ada di R1. Nah, ini menimbulkan penurunan tegangan. Berapa besarnya penurunan tegangan di sini? Itu bisa dihitung dari besarnya R dikalikan oleh besarnya arus yang mengalir di sini. Sehingga rumus penurunan tegangan di daerah ini, dari sini sampai ke sini, itu terjadi penurunan tegangan sebesar
R1 kali I. R-nya itu adalah R yang ini, dan I-nya adalah I yang ini. Demikian juga penurunan tegangan di R2. Kita sebut dengan V2. Besarnya penurunan tegangan pada R2 kita istilahkan dengan V2, itu dapat dihitung dengan rumus seperti ini. V2 sama dengan R2 kali I. Konkretnya seperti ini. Kita umpamakan contoh soal seperti ini. Ada suatu rangkaian yang tadi sudah kita tampilkan. Sekarang kita coba menghitung penurunan tegangan di sini. Caranya, Anda harus menghitung dulu tahanan total. Ini. Kita hitung dulu tujuannya untuk mencari I. Cara menghitungnya tadi sudah kita bahas, yaitu R0 sama dengan R1 plus R2, dalam hal ini 2 ohm ditambah 4 ohm, sehingga ketemu 6 ohm. Setelah kita hitung besarnya R0 atau tahanan kombinasi atau tahanan total, selanjutnya kita menghitung besarnya arus, yaitu arus yang ada di sini. Rumusnya seperti ini. I sama dengan VT per R0, di mana VT itu adalah tegangan sumber, yaitu 12 volt. Sehingga hasil perhitungannya adalah 12 volt dibagi 6 ohm sama dengan 2 ampere. Setelah kita menghitung besarnya arus sebesar 2 ampere, berikutnya kita lanjutkan dengan menghitung besarnya penurunan tegangan atau voltage drop di sini, yaitu V1. Cara menghitungnya menggunakan rumus seperti ini. V1 sama dengan R1 kali I. V1 itu penurunan tegangan di sini, R1-nya adalah ini, dan arusnya adalah ini yang tadi sudah kita hitung, yaitu sebesar 2 ampere. Sehingga kita isikan datanya di sini. Ini R1 adalah 2 ohm, asalnya dari sini. Dan ini arusnya adalah 2 ampere, asalnya dari perhitungan ini. Sehingga penurunan tegangan di sini itu sebesar 4 volt. Kemudian kita hitung juga besarnya penurunan tegangan pada R2. Jadi penurunan tegangan di R2 itu kita gambarkan di sini sebagai V2 dengan dihitung menggunakan rumus V2 sama dengan R2 kali 1. Sehingga R2 itu besarnya 4 ohm, kita peroleh dari data ini. Dan arus itu besarnya 2 ampere, kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu ini. Sehingga besarnya penurunan tegangan, yaitu V2, itu sebesar 8 volt. Berikutnya kita lanjutkan ke rangkaian tahanan paralel. Ini adalah ilustrasi rangkaian kelistrikan yang terdiri dari aki, sekring, saklar, dan 2 lampu yang dirangkai secara paralel. Sehingga arusnya mengalir dari positif baterai, sekring, saklar, kemudian bercabang 2, yaitu melalui bohlam R1,
terus menuju ke ground, dan pada saat yang sama juga ada yang mengalir ke bohlam R2, kemudian menuju ke ground, selanjutnya menuju ke negatif baterai. Rumus rangkaian tahanan paralel itu adalah R0 sama dengan 1/1/R1 ditambah 1/R2 sampai dengan 1/Rn. Di mana R0 ini itu adalah jumlah besar tahanan pengganti. R1 adalah besar tahanan pada lampu 1. Ini. Dan R2 adalah besar tahanan pada lampu 2, yaitu ini. Rn jika lampunya itu sampai sejumlah N. Jadi kalau lampunya hanya 2, maka rumusnya cukup sampai di sini saja. Berikutnya kita latihan cara menghitung tahanan paralel. Lihat ilustrasi rangkaian kelistrikan berikut ini. Ini adalah rangkaian kelistrikan yang terdiri dari AC yang bertegangan 12 volt, kemudian ini sekring, kemudian saklar, kemudian ada arus di sini mengalir menuju titik ini, selanjutnya bercabang ke R1, dan pada saat yang sama itu arus listrik juga mengalir melalui R2, selanjutnya bertemu di titik ini menuju ke ground, terus kembali ke negatif baterai. Dengan menggunakan rumus R0 sama dengan 1/1/R1 ditambah 1/R2, rumus ini juga boleh ditulis seperti ini. Ini artinya R0 sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Sehingga kita isikan datanya di mana R1 adalah besarnya 6 ohm, kita isikan di sini. Kemudian R2 itu menurut gambar adalah besarnya 3 ohm, kita isikan di sini. Demikian juga yang bagian bawah, ini adalah data dari R1, yaitu ini. Ini adalah asalnya dari R2, yaitu 3 ohm. 6 ohm kali 3 ohm sama dengan 18 ohm kuadrat. Yang bagian bawah 6 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 9 ohm, sehingga di sini menghasilkan tahanan pengganti atau tahanan totalnya adalah 2 ohm. Selanjutnya kita belajar tentang kerja dan daya listrik atau disebut dengan electric power and work. Kerja atau work adalah jumlah energi yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Rumus kerja yaitu W sama dengan P kali T. Di mana W itu adalah kerja atau work, satuannya joule disingkat J. P itu adalah daya, satuannya watt disingkat W. Dan T itu adalah waktu, satuannya detik atau disingkat dengan S. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung daya. Daya atau tenaga atau power itu sama dengan kerja tiap detik. Rumusnya ditulis P sama dengan V kali I. Di mana P adalah daya, satuannya watt, disingkat W.
Dan V adalah tegangan, satuannya volt, disingkat V. Dan I adalah arus, satuannya ampere, disingkat dengan A. Berikutnya kita belajar cara menghitung daya. Perhatikan rangkaian kelistrikan berikut ini yang terdiri dari aki 12 volt, sekring, saklar, kemudian sejumlah kabel yang menghubungkan ke bolam, kemudian ground. Selanjutnya, cara menghitung daya yang bekerja pada rangkaian listrik tersebut di atas adalah sebagai berikut. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu P sama dengan V kali I. Di mana V ini kita lihat datanya 12 volt, kita tulis di sini. Kemudian I itu kita lihat datanya ini adalah 1 ampere, kita tulis di sini. Sehingga daya rangkaian tersebut di atas adalah 12 volt kali 1 ampere sama dengan 12 volt. Dengan mensubstitusikan hukum Ohm di mana V sama dengan R kali I, kita dapat menentukan persamaan daya listrik. Di mana rumus dasarnya adalah P sama dengan V kali I, yaitu daya sama dengan tegangan kali arus. Rumus ini bisa ditulis juga P sama dengan R kali I kuadrat. Ini untuk menentukan tenaga listrik dari nilai-nilai arus dan tahanan yang diketahui. Rumus daya juga dapat ditulis dengan P sama dengan V kuadrat dibagi R. Ini untuk menentukan besarnya tenaga listrik dari nilai-nilai tegangan dan tahanan yang diketahui. Berikutnya kita berlatih menghitung usaha atau kerja atau work. Perhatikan rangkaian kelistrikan berikut ini terdiri dari aki, kabel, sekring, saklar, kemudian di mana besarnya arus 1 ampere dan tegangan akinya ini 12 volt, dirangkai dengan bolam yang dihubungkan ke ground, selanjutnya menuju ke negatif baterai. Jika lampu di samping dihidupkan selama 5 menit, berapakah kerjanya? Cara menghitung kerja atau work pada rangkaian listrik di atas sebagai berikut. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu W sama dengan P kali T. Karena P ini adalah terdiri dari V kali I, maka W itu ditulis juga sama dengan V kali I kali T, atau sama dengan tegangan kali arus kali waktu. V itu besarnya 12 volt diperoleh dari data ini. Kemudian I itu besarnya 1 ampere diperoleh dari data ini. Selanjutnya T itu besarnya adalah 5, itu berasal dari ini selama 5 menit. Kemudian kita rubah menjadi satuan detik, maka kita kalikan 60, sehingga T itu adalah 300 detik. Sehingga W sama dengan 12 volt kali 1 ampere kali 300 detik sama dengan 3600 watt sekon sama dengan 3600 joule. Demikian akhir dari pembelajaran kita tentang sirkuit listrik. Supaya lebih paham, silakan bagian-bagian yang belum jelas diulang lagi. Silakan ditulis pertanyaan
pada kolom chatting di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih atas kunjungan di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.